Kita pilih dua saja, pendidik dan peserta didik. Jadi kalau pendidik itu sebenarnya seorang tua tidak berumah, pendidik juga. Kemudian guru dan dosen pendidik juga. Tujuan apa? Tujuannya agar peserta didik itu menjadi manusia yang berguna. Seperti apa? Beriman, berakhlak mulia, takwa, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk perlu apa? Perlu lagi lingkungan. Lingkungan ini mempengaruhi juga, termasuk teman. Jadi kalau kita berteman juga itu hati-hati, karena ya itu mesti menyangkut agama. Berteman itu diibaratkan oleh Rasulullah itu kayak berteman yang baik seperti kalau minyak wangi. Udah berteman orang yang ini yang kurang bagus, seperti pandai besi. Jadi kalau minyak wangi, penjual minyak wangi itu kita akan menciptakan wanginya. Kalau pandai besi itu akan paling sedikit kita akan kena baunya. Kemudian lingkungan yang lainnya seperti masjid. Masjid itu karena di dalam masjid itu ada mengaji. Insya Allah kalau mengaji mendapat rahmat. Kemudian juga ada majelis ilmu. Di situ biasa kalau dalam masjid itu minimal satu kali pasti ada. Insya Allah tidak bisa jadi kalau misalnya yang tadinya surat-suratnya itu kurang lengkap, akhirnya menjadi bagus. Kemudian kalau yang sepertinya dia akan minum, bisa dipikir kalau itu orang bisa minum, besok dia marah-marah juga. Kalau marah-marah ini, kalau minum itu begini, akhirnya dia langsung akhirnya ini akan mungkin murah yang baik. Tak tentulah kemudian itu berbeda yang lain. Kemudian masih ada lagi tempat-tempat lain, tempat-tempat pendidikan, sepertinya banyak lagi pesantren seperti Udismu. Boleh SD ini sebenarnya harus berluka, tidak bisa putus. Dari SD itu misalnya sudah sekolah Islam. Kemudian kalau misalnya dia sekolah tidak Islam lagi, dia akan terpengaruh lagi. Makanya itu kalau misalnya dari SD itu ke tadi sepertinya kita ini juga sebenarnya seperti pagi ini. Tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu. Intinya peserta didik itu apa sih? Peserta didik adalah orang yang sedang menghidup proses pendidikan. Ada lagi? Kemudian menuntut ilmu. Kemudian ingin mengembangkan potensinya. Jadi peserta didik adalah orang yang sedang mengembangkan potensinya. Ini harus di highlight karena itu sebetulnya penting ya. Kita kalau punya pandangan seperti itu, kita tidak menganggap peserta didik itu kayak kertas kosong yang seenaknya kita tulisi, tapi dia ada potensi. Artinya dia sudah punya bakat, punya pengenal dalam dirinya, tinggal itu dikembangkan, dibantu untuk mengembangkan. Itu filosofinya. Apalagi Pak, bisa tentang potensi peserta didik itu adalah kumpulan orang-orang yang punya potensi. Saya menambahkan tentang siapa peserta didik itu. Ini menjadi asap yang baik kemudian jadi ya ada kata fitrah gitu ya. Jadi kita harus melihat peserta didik itu adalah orang yang di dalam diri ada fitrah potensi. Itu kan tugasnya pendidikan untuk menunjukkan semua jadi fitrah atau potensi.